Nek sumpah Allah Sunan Muria niku teng mriki niku ngangge meditasi terus ngangge Al-Qur'an. Jadi apabila dia melanggar, dia itu mungkin bisu ataupun buta. Pun nanti mireng. Contohnya. Tiga apa dua. Nek di sini Allah Sunan Kudus niku, nek bersumpah itu lidahnya ditusuk 2 atau 3. Biasanya 2 kali tusukan ini atau 3 atau pakai keris ini. Jenis keris seperti ini untuk meditasinya. Untuk meditasi bahwa dia itu bersumpah, bahwa betul-betul bersumpah itu sambil bermeditasi terus ditusuk ini 3 atau 1 keris ini. Biasanya milihnya yang mana? Nah ini kan Ruji Sudamontor. Nah ini kan Ruji Sudamontor. Nah ini keris. Nah ini keris. Nggih diarani keris beraura niki keris kula niki ana tulisane Panembahan Giling Besi. Niki kan keris kula pribadi. Lah nek mriki bocah-bocah sumpah terhadap kula pakai meditasi diakoloji. Istilahnya kejayaan sejati, maksudnya keberanian dan kejayaan sejati. Ini kok meditasi diakologi pakai ini atau pakai ini. Kalau dia berbohong, ceritanya berbohong, pasti dia itu sarafnya itu putus dan buta. Karena bagaimanapun juga sumpah yang dari Bani Kudus dan Bani Muria mungkin hampir dulunya sama. Sumpahnya itu seperti itu. Sumpah seperti itu. Setelah disumpah, terus kita berdoa. Yang nyumpah misalkan si A mau bersumpah, terus kita berdoa bahwa dia tidak berbohong. Itu akan memutuskan 5 syarat. Syarat pedes, lidah ini kan syaratnya ada pedes, ada pahit, ada manis, ada asam, ada asin. Kalau syaratnya terputus, dia tidak bisa merasakan asin, manis, pahit, pedes, dan kecut, asam. Nah seperti itu. Bahkan lidah kalau ditusuk syaratnya terputus, meripat. Lidah saja digigit aja tekan meripat. Jadi nanti makan tergigit lidahnya, tekan mesti meripat. Dan itu syaratnya akan putus, mata akan buta, walaupun melihat ngeten buta. Nah, pernah melihat sumpah diakologi jenengan? Belum pernah? Nah, tak kasih contoh. Salah satu maju sini. Tak kasih 2. Ayo, salah satu. Nah, ini tak kasih contoh saja, sumpah diakologi. Dari kami itu seperti ini. Ini 2. Masih saya. Nah, ini sumpah kami diakologi itu seperti ini. Ilatmu tahu nggak? Akologi ini apa? Diakologi itu diaku jaya. Kami bersungguh-sungguh bahwa apa yang saya katakan itu tidak berbohong. Itu dari kami seperti itu. Ini dudoke latnya sih. Ini lat palsu apa asli? Asli toh. Kan kadang ada yang di pasaran lidah jual palsu, yang mana untuk sulapan. Niki lidah asli. Ah, pun mulai. Ini 2. Nah, ini 2 rada dekat. Jangan boleh mendekat. Masalah lidah niki asli apa palsu kan harus dengan cek dulu. Nah, ngoten. Nah, ini 2. Ngoten. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah disumpah seperti ini, agak mundur sedikit kalian. Kalau sudah posisi seperti ini, baru kita kasih Al-Qur'an. Kita pakai cara Allah Sunan Kudus. Zaman dulu, zaman Surowijaya dan ke atasnya kalau sumpah itu pakai Al-Qur'an. Makanya kalau terangke tentang Surowijaya. Lah, itu terah Sunan Kudus. Kalau Bani Kudus, kalau bersumpah itu dulu seperti ini terus udah ini sudah cukup cabut ya, cukup cabut. Nah, sudah cabut pelan-pelan. Kelihatan. Ini kan tak pastikan lidah ini
bukan ludah sulapan yang dijual di pasaran. Asli. Kan nek napa lidah pasaran kan memang lah lidah palsu. Ini kan lidah asli gitu. Kalau jenengan tingali, nah ini lidah asli. Dan sumpah yang terberat itu pakai jenis keris yang beraura. Lah ini keris kula, makanya tulisannya Panembahan Giling Besi. Nek itu nanti Pak, nek memang itu mau bersumpah pakai keris ini yang ditusukkan di lidah. Dan Bani Kudus yang mengaku Bani Kudus dia harus berani. Kalau tidak berani jangan mengaku Bani Kudus. Bahkan sumpah itu kita adakan bermacam-macam. Ini salah satu contoh, tak kasih contoh tadi banyak pakai ini. Tapi suatu saat kami mengadakan meditasi yang seperti ini. Lidah pakai ini dan pasti putus lidahnya karena ini ombo putus. Harusnya kalau dia Bani Kudus dan berani sumpah, ya harus bisa nyambung lidahnya. Nah kan gitu. Nek dari kami sudah terbiasa, orang-orang kami sudah terbiasa sumpah seperti ini. Meditasi di atasnya dikasih Al-Quran. Apabila kamu berbohong, lidahmu putus, kamu menjadi bisu atau buta matanya. Nah, karena dulu saya cerita. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada seseorang itu nggak percaya adanya munkar dan nakir. Ada orang meninggal, ini sekitar tahun 86 apa tahun 80 berapa aku lupa, 84 atau itu 80-an. Saya waktu itu masih remaja. Ada seseorang yang tidak percaya tentang munkar dan nakir. Orang mati dikubur kan ada cepuri. Dia tidur di situ ditutupi sama papan. Terus uruk. Bukan diuruk, dikasih daun-daunan Kamboja, daun tanah. Bukan Kamboja, terus diuruk tanah tapi sedikit. Sedikit tipis dan mudah buka. Nah, setelah diuruk di atas ada seseorang yang mendoakan. Seseorang itu juga tidak saya sebutkan namanya. Seseorang yang mendoakan sumpah. Sumpah itu. Seseorang itu nggak perlu saya sebutkan namanya. Si A yang di dalam kubur itu nabrak sama papan. Duel, nabrak papan, dia keluar. Habis itu dia bisu. Nggak bisa bicara. Bisu lidahnya. Lidahnya tidak bisa bergerak, bisu, kewer-kewer. Ditanyai, loh, nggak bisa ngomong. Terus dia nulis di kertas, nulis di tanah. Pakai tangannya, pakai batu nulis di tanah. Siapa sing ngebruki aku? Maksudnya sing anjlok aku ngasih kupingku budek. Dia telinganya buan ada orang anjlok 2, blek-blek sampai telinganya budek. Tuli. Nah sampai tuli. Akhirnya dia tuh, loh, yang di atas nggak ada yang ngebruk, ini buktinya banyak. Dia tapi tidak bisa menjawab karena dia menjadi tuli dan tolong tulis, dia ngomong tolong tulis, kita nulis di tanah. Saya katakan kita karena pada saat itu kan ya banyak orang, satu orang ditulis bahwa kita semua tidak ada yang ngebruki kalian. Kita di atas semua, zaman semonten durung kusum handphone sing bisa untuk video dereng. Lah pada saat itu kita bilang gak ada yang ngebruki. Loh yang ngebruki aku siapa tadi? Sehingga telingaku tuli dan lidahku ini tidak bisa berbicara. Orang sing ngebruki lewat tulisan di tanah. Di tanah makam, di sekitar makam nggak ada. Terus dia baru percaya bahwa munkar dan nakir itu aku yakin ada. Karena dia aku yakin kan itu. Yang mendengarkan ilmu yakin. Nah makanya jadi seseorang tidak boleh sembrono. Sama kita sumpah memakai Al-Quran. Saya yang menyumpah sama kiai yang menyumpah mungkin beda. Nah saya yang menyumpah, saya punya aturan sendiri menyumpah seseorang. Kalau dia bilang aku aku berbohong, aku gini. Meditasi pakai ini juga bukan hanya untuk lidah saja.
meditasi ini untuk tusuk mata juga bisa meditasi, untuk leher antara kerongkongan laring ini sampai tulang ini bisa ditusukkan tembus sambil bermeditasi. Meditasi Bani Kudus itu macam-macam. Meditasi kan dihakologi. ilmu langka. Lah ya bukan ilmu langka, jadi bukan ilmu langka. Ilmu banyak yang bisa, anggotaku semua banyak yang bisa, kurang lebih seperti itu. Bahkan anak kecil pun, anak santriku yang SD kelas 6 perempuan pun berani meditasi seperti itu. Sekarang sudah dewasa, orangnya sekarang sudah punya anak 2, anak kembar 2. Itu saat kecil, dia SD kelas 6, kelas 5 naik kelas 6 sudah berani meditasi seperti ini. Dengan keyakinan tinggi, ya betul anak Margo. Anak Margo itu dengan keyakinan tinggi, dia berani meditasi, tak suruh meditasi, berani. Dan tidak putus lidahnya. Itulah kami, Trah Dihakologi. Nah, kan kurang lebih gitu. Saya bilang bukan Trah Sunan Kudus loh. Trah Dihakologi, berarti Trah bermeditasi seperti itu. Kan memang pripun ya. Nah, Ya di sini pripun ya, memang yang istimewa. mamanya di sini misalkan nanti ada sumpah-sumpah saja dengan wah sumpahnya sudah nggak pakai ini lagi, pakai keris atau pakai tombak ya jenisnya Pat Mayoni, tombak Kiai Bledek, tombak alap-alap segoro, janur langit, jenis-jenis tombak yang kita untuk meditasi itu pakai tombak atau jenis keris-keris tertentu. Nah, jadi kalau di sini tidak berani orang berbohong. Nah, misalkan berbohong boleh, tapi jangan lewat sumpah. Silakan kalau berbohong, tapi lewat sumpah kadang berbahaya nantinya. Kalau bani kami seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ini hanya salah satu contoh saja lah, contoh saja. Tidak semuanya kami praktekkan karena panjenengan ini sifatnya tadi tamu, jadi tak tunjukin meditasi yang kelas dasar. Tadi kelas dasar. Karena kelas yang istimewa pakai keris, kan begitu. Kerisnya bisa lurus, keris yang menggok-menggok boleh. Pokoknya keris dan kerisnya yang beraura. Zaman-zaman empu-empu dulu sampai sekarang, zaman-zaman Kasunanan dulu sampai sekarang, bahwa keris itu yang keris dianggap beraura. Kalau kami bersumpah itu seperti itu. Makanya saya sendiri itu merasa dosanya paling banyak. Saya merasa salahnya banyak, dosanya banyak. Saya merasa orang yang belum benar. Tapi saya ini berusaha menjadi orang yang benar. Saya akui, saya dosaku banyak. Tapi aku kepingin menjadi orang benar. Atau minimal saya itu memberi petunjuk sedikit-sedikit kepada kiri kanan saya. Atau mungkin khususnya kepada anak-anak saya, keluarga saya. Entah anak kandung saya atau anak murid saya. Semoga menjadi orang yang baik. Kalau kami, nah kurang lebih seperti itu. Kami juga berdoa, senantiasa berdoa, semoga kita semua entah terah atau tidak kita dapat syafaat dari Rasulullah. Allahumma amin. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya sekelumit cerita tentang Bani Kudus. Panjenengan kan wis tekan Kudus. Wow kan. Tes DNA nek dengan ngersake dengan telepon. Monggo. Nek jenengan kersa. Nggih, monggo. Monggo, betul menapa nggih. Kan kula diamanati ngoten. Mangke nek panambahan didik kersa kula tak video call. Monggo pun yen video call. Niki pas jagong niki ana video juga oke kalih pasukan-pasukan iku. Lah kula nek mboten ngoten mangke dipinten kula ngaku-ngaku jenengan kersa. Lah nggih, enggak apa-apa. Soal keterangan kula DNA wau sak ngertose kula ngoten nggih. Terus kula ngertose pripun kan pejabat tinggi kan ngertos. Nek syukur-syukur saya disowani dadi enak. Nggih. Mangke nek kersa kan. Nggih, malah disowani niku lebih enak. Nggih, nggih. Siap dengan senang hati sekedar. Niki kula cukup sekian nggih. Napa pripun cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.